Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah statistika lanjutan yang membahas tentang pengujian hipotesis sampel besar. Pada bagian pertama, kita akan membahas pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu definisi hipotesis itu apa dan definisi pengujian hipotesis itu apa, agar kita bisa tahu bedanya apa. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Bagian kedua, kita akan membahas prosedur pengujian hipotesis. Prosedur dalam pengujian hipotesis terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama, merumuskan hipotesis, yakni hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah kedua, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, menentukan uji statistik atau alat uji statistik, uji Z, uji T, uji F, uji X kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan atau daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah kelima, mengambil keputusan, yakni menerima H0 atau menolak H0 dengan menerima H1. Hipotesis 0 adalah satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi, dan hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Z sama dengan X bar dikurang mu per SX, di mana nilai Z adalah nilai Z, X bar adalah rata-rata hitung sampel, mu adalah rata-rata hitung populasi, dan SX adalah standar error sampel, di mana SX sama dengan Do per akar N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX sama dengan S per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Bagian yang ketiga, kita akan membahas uji signifikasi satu arah dan dua arah. Pada layar, kita bisa melihat perbedaan antara gambar dari daerah keputusan uji satu arah dan daerah keputusan uji dua arah. Berikut penjelasannya. Untuk pengujian satu arah, daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z alfa. Sedangkan pengujian dua arah, daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. 1. Ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 dibagi mu lebih kecil sama dengan 10,5. H1 bagi mu lebih besar dari 10,5.
Untuk tanda lebih kecil sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedang tanda lebih besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. 2. Ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 dibagi mu PA dikurang mu P1 lebih besar sama dengan 0. H1 dibagi mu PA dikurang mu P1 lebih kecil 0. Untuk tanda lebih besar sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedang tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Untuk penjelasan gambarnya bisa kita lihat pada slide berikut. Ini gambar untuk uji hipotesis yang pertama, dan ini gambar untuk uji hipotesis yang kedua. Yakni sesuai pada gambar A, H0 dibagi mu X lebih kecil sama dengan 10,5, H1 dibagi mu X lebih besar dari 10,5. Pada gambar B, H0 dibagi mu PA dikurang mu P1 lebih besar sama dengan 0, dan H1 dibagi mu PA dikurang mu P1 lebih kecil dari 0. Contoh pengujian dua arah. 1. Ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi mu sama dengan 10,5%. H1 dibagi mu tidak sama dengan 10,5%. 2. Ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesanya dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi B sama dengan 0. H1 bagi B tidak sama dengan 0. Ini merupakan gambar dari pengujian hipotesis menggunakan dua arah. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Konsultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi mu sama dengan 10,5% dan H1 dibagi mu sama dengan 10,5%. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z alpha per 2 sama dengan alpha per 2 dikurang 0,5 per 2. Hasilnya 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%, rata-rata sampel 16,32%, dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel
dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar N, sehingga nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang mu per Sx sama dengan X dikurang mu per S per akar N, sama dengan 16,32 dikurang 10,5 per 10,4 dibagi akar 30, sama dengan 5,82 dibagi 1,9 dan hasilnya 3,06. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah kelima, mengambil keputusan. Nilai Uzi Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai Uzi Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Menguji hipotesis proporsi sampel besar, yakni dengan menggunakan rumus Z sama dengan P kecil dikurang P besar per akar dari P besar dikali 1 dikurang P besar per N, di mana Z adalah nilai uji Z, P kecil adalah proporsi sampel, P besar adalah proporsi populasi, dan N kecil adalah jumlah sampel. Bagian kelima, kita akan membahas menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Rumus standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Do X1 dikurang X2 sama dengan akar Do 2 per 1 per N1 ditambah Do 2 per 2 per N2, di mana Do X1 dikurang X2 adalah standar deviasi selisih dua populasi, Do 1 adalah standar deviasi populasi 1, Do 2 adalah standar deviasi populasi 2, N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1, dan N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 per Sx1 dikurang X2, di mana Z adalah nilai uji statistik, X bar 1 dikurang X bar 2 adalah selisih dua rata-rata hitung sampel dan sampel 2, mu 1 dikurang mu 2 adalah selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2, dan Sx1 dikurang X2 adalah standar deviasi selisih dua populasi. Rumus standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. Sx1 dikurang X2 sama dengan akar X2 per 1 dibagi N1 ditambah S2 per 2 dibagi N2, di mana Sx1 dikurang S2 adalah standar deviasi selisih dua sampel, S1 adalah standar deviasi sampel 1, S2 adalah standar deviasi sampel 2, N1 adalah jumlah sampel 1, dan N2 adalah jumlah sampel 2. Rumus standar deviasi proporsi populasi adalah dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 dikurang P2 sama dengan akar kurung kurawal P1 dikali 1 dikurang P1 per N1 ditambah kurung kurawal P2 kali 1 dikurang P2 dibagi N per 2, di mana SP1 dikurang P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi, P1 adalah proporsi populasi 1, P2 adalah proporsi populasi 2,
N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1 dan N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Nilai uji statistik Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikali P1 dikurang P2 per SP1 dikurang P2, di mana Z adalah nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi P1 dikurang P2, di mana P-nya adalah P kecil, adalah selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2. P1 dikurang P2, di mana P-nya adalah P besar, adalah selisih dua proporsi populasi 1 dan populasi 2. SP1 dikurang P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi. Rumus standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. SP1 dikurang P2 sama dengan akar kurung kurawal P dikali 1 dikurang P kecil dibagi N1 dikurang 1 ditambah kurung kurawal P dikali 1 dikurang P besar dibagi N2 dikurang 1, di mana P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing, di samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif, sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya atau cybercrime di media sosial yang dapat dilihat pada laman berikut. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Baik, langkah pertama, kita harus merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja atau P1 sama dengan proporsi dewasa atau P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi P1 dikurang P2 sama dengan 0. H1 dibagi P1 dikurang P2 tidak sama dengan 5. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z alpha per 2, sama dengan 0,5 dikurang 0,05 dibagi 2, dan hasilnya 0,4750, dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui, X1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 150 dibagi 350 sama dengan 0,43. X2 205, N2 400, P2 205 dibagi 400 dan hasilnya 0,51. P1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 sama dengan min 0,07. P sama dengan
X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 150 ditambah 205 dibagi 350 ditambah 400 sama dengan 0,473. Untuk nilai standar error selisih dua proporsi didapatkan hasil sebanyak 0,0366. Sedangkan nilai uji statistik untuk nilai Z didapatkan hasilnya min 2,294. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah kelima, menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96, sedang nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0, atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Dan yang terakhir, kita akan membahas jenis kesalahan 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Situasi atau keputusan, terima H0. H0 benar, yakni keputusan tepat, 1 dikurang alfa, H0 salah, kesalahan jenis 2. Situasi keputusan tolak H0, H0 benar, yakni kesalahan jenis 1 atau alfa, H0 salah, yakni keputusan tepat jenis 1. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.